Di sebuah kamar asrama kecil di Universitas Indonesia, Jakarta, hujan deras mengguyur jendela saat aku, Nadia, memutuskan untuk mengungkapkan perasaanku yang selama ini kutahan. Dengan tangan gemetar, aku menekan tombol kirim pada email yang berisi pengakuan cintaku kepada sahabatku, Laras. Tapi detik berikutnya, hatiku berhenti berdetak ketika aku menyadari bahwa aku telah salah memasukkan alamat. Email itu terkirim ke seluruh dewan universitas, bukan hanya ke Laras. Pagi itu, kampus seperti meledak. Bisik-bisik mulai terdengar di koridor Fakultas Hukum tempat aku belajar. "Hei, kamu baca email dari Nadia belum?" "Itu aneh banget," kata seorang teman sekelasku sambil melirikku curiga. Aku berpura-pura sibuk dengan buku catatan, tapi pikiranku berputar kacau. Bagaimana bisa aku begitu ceroboh? Laras, gadis yang selama 2 tahun ini menjadi teman dekatku, sahabat yang selalu ada di saat aku kesepian di kota besar ini. Kami bertemu di kelas orientasi mahasiswa baru, dia dengan senyum cerahnya yang membuat hatiku berdegup lebih cepat dari biasa. Tapi Indonesia bukan tempat yang mudah untuk perasaan seperti ini. Keluargaku di Surabaya, orang tua yang taat beragama, selalu mengingatkanku untuk menjaga nama baik. "Jangan sampai ada gosip, Nadia. Kamu perempuan satu-satunya di keluarga, harapan kami," kata ibu setiap kali menelepon. Aku berlari ke kamar mandi kampus, mencuci muka dengan air dingin untuk menenangkan diri. Cermin memantulkan wajahku yang pucat, mata yang merah karena kurang tidur malam tadi. Mengapa aku harus jatuh cinta pada Laras? Dia cantik, pintar, dan selalu mendukungku. Kami sering menghabiskan malam belajar bersama, berbagi rahasia kecil, tapi aku tak pernah berani mengatakan yang sebenarnya. Di negeri ini, di mana undang-undang anti-LGBTQ masih menjadi perdebatan panas, perasaan seperti ini bisa menghancurkan segalanya. Aku ingat berita tentang pasangan sesama jenis yang diusir dari kampungnya, atau yang lebih buruk, diintimidasi oleh kelompok radikal. Tapi email itu sudah terkirim, dan sekarang seluruh kampus tahu. Laras meneleponku saat aku sedang duduk di bangku taman kampus, hujan mulai reda. "Nadia, apa yang terjadi? Aku dapat emailmu." Dan sepertinya bukan cuma aku. Suaranya terdengar bingung, campur aduk dengan kekhawatiran. Aku menelan ludah, tak tahu harus bilang apa. "Laras, aku..." "Ma, itu seharusnya hanya untukmu." Dia diam sejenak, lalu berkata, "Kita perlu bicara. Datang ke kafe biasa kita sore ini." Hatiku berdegup kencang. Apakah ini akhir dari persahabatan kami? Atau awal dari sesuatu yang lebih? Tapi dengan Dewan Universitas yang sekarang terlibat, ini bisa jadi bencana. Dekan Fakultas sudah mengirim email balasan, meminta aku datang ke ruangannya besok pagi. "Ini melibatkan etika mahasiswa," tulisnya. Aku merasa dunia runtuh. Sore itu, di kafe kecil dekat kampus, Laras sudah menunggu dengan secangkir kopi hitam. Matanya yang biasanya ceria kini gelap, penuh pertanyaan. "Kenapa kamu nggak bilang langsung, Nad? Kenapa email? Dan kenapa?" Seperti itu. Aku duduk di depannya, tangan dingin. "Aku takut, Laras. Takut kamu menolak, takut semuanya berubah." Tapi sekarang, semuanya sudah berubah. Dia menghela napas panjang. "Aku juga merasakan sesuatu, Nad. Tapi ini rumit. Keluargaku. Mereka konservatif banget. Ayahku pemimpin masjid di kampung. Kami berbicara berjam-jam, suara kami pelan agar tak ada yang mendengar." Laras menceritakan bagaimana dia juga pernah merasakan tarikan yang sama terhadap perempuan lain di masa SMA, tapi dia memilih untuk menekannya. "Di Indonesia, kita nggak bisa begitu saja. Ada norma, ada agama.
Aku mengangguk, tapi hati kecilku memberontak. Mengapa cinta harus disembunyikan? Malam itu aku kembali ke asrama dengan pikiran kusut. Teman sekamarku, Rina, sudah menunggu. Nadia, kamu oke? Email itu. Wow. Aku menggeleng, berpura-pura itu kesalahan ketik. Tapi Rina tak bodoh. Kalau benar, hati-hati ya. Di sini banyak yang gak suka hal-hal begitu. Aku terbaring di tempat tidur, memikirkan besok. Pertemuan dengan dekan bisa menentukan nasibku di universitas. Apakah aku akan diskors? Atau lebih buruk, dikeluarkan? Dan Laras, apakah dia akan berdiri di sisiku? Pagi berikutnya, di ruang dekan, suasana tegang. Dekan, seorang pria paruh baya dengan kacamata tebal, menatapku tajam. Nadia, email ini telah menyebabkan kegaduhan. Kami menerima keluhan dari beberapa mahasiswa dan orang tua. Aku menjelaskan bahwa itu kesalahan, tapi dia menggeleng. Isinya jelas, dan ini bertentangan dengan nilai-nilai universitas kami yang berbasis budaya Indonesia. Aku merasa air mata menetes. Tapi itu pribadi, Pak. Dia menghela napas. Sekarang sudah publik. Kami akan investigasi. Keluar dari ruangan itu, aku merasa seperti terdakwa. Telepon dari ibu datang tak lama kemudian. Nadia, apa yang kudengar dari saudara di Jakarta? Email apa itu? Suaranya penuh kecewaan. Aku berbohong, bilang itu hoa. Tapi aku tahu, rahasia ini tak bisa disembunyikan lagi. Laras menungguku di luar gedung akultas. Aku dengar dari teman. Kamu oke? Aku menggeleng. Semuanya hancur, Laras. Dia memegang tanganku sebentar, tapi cepat melepaskan saat melihat ada orang lewat. Kita harus hati-hati. Tapi aku nggak mau kehilanganmu. Kata-katanya memberi harapan kecil, tapi tekanan semakin besar. Di malam hari, aku mendapat pesan anonim, lesbi seperti kamu gak pantas di kampus ini. Hatiku ciut. Ini baru awal. Beberapa hari berlalu, dan kampus menjadi medan perang bagi jiwaku. Gosip menyebar seperti api, dari grup WhatsApp mahasiswa hingga forum online universitas. Aku merasa mata semua orang tertuju padaku, bisik-bisik di belakang punggung. Laras mencoba mendukungku secara diam-diam, mengirim pesan penyemangat setiap malam. Kita akan lewati ini bersama, Nad. Tapi dia juga takut. Keluarganya di Yogyakarta, ayahnya seorang ulama terkenal, tak akan pernah menerima putrinya mencintai sesama perempuan. Kalau mereka tahu aku bisa diusir dari rumah, katanya suatu sore saat kami bertemu di taman tersembunyi. Aku memutuskan untuk bertemu dengan konselor kampus, Bu Siti, yang dikenal netral. Di ruangannya yang tenang, aku menceritakan semuanya. Bu, aku nggak tahu harus bagaimana. Ini bukan pilihan, ini perasaanku. Bu Siti mendengarkan dengan sabar. Di Indonesia, isu masih tabu, Nadia. Banyak yang melihatnya sebagai penyimpangan. Tapi kamu punya hak untuk merasa apa yang kamu rasakan. Kata-katanya memberi sedikit kekuatan, tapi realitas tetap keras. Dekan memanggilku lagi, kali ini dengan komite etika. Mereka meminta penjelasan tertulis, dan aku harus memilih, mengakui atau menyangkal. Mengakui berarti risiko diskors, menyangkal berarti mengkhianati diriku sendiri. Malam itu aku dan Laras bertemu di apartemen kecilnya di pinggir kota. Ini pertama kalinya kami benar-benar sendirian sejak insiden email. Aku takut, Nad, bisiknya sambil memelukku. Pelukannya hangat, tapi penuh ketakutan. Kami berbicara tentang masa lalu, bagaimana perasaan ini tumbuh pelan-pelan. Laras menceritakan pengalaman pertamanya di SMA, mencium seorang teman perempuan di pesta,
tapi kemudian menekannya karena takut dicap. Masyarakat kita nggak siap, Nad. Agama, budaya, semuanya melawan. Aku setuju, tapi hati kecilku bertanya, mengapa kita harus menderita karena itu? Keesokan harinya, konflik memuncak. Seorang mahasiswa senior, Andi, yang dikenal sebagai aktivis konservatif, memposting di media sosial kampus, universitas kita harus bersih dari pengaruh. Nadia harus dihukum. Postingan itu mendapat ratusan like dan aku mulai mendapat ancaman. Telepon dari nomor tak dikenal, pesan kasar. Aku merasa terisolasi. Teman-teman mulai menjauh, bahkan Rina pindah kamar. Nad, tapi aku nggak mau ikut terseret. Sakit hatinya luar biasa. Laras melihat aku semakin rapuh. Kita harus lawan ini, Nad. Mungkin cari bantuan dari komunitas di Jakarta. Aku ragu. Komunitas itu ada, tapi rahasia. Kami akhirnya menghubungi seorang aktivis melalui teman, dan bertemu di kai tersembunyi. Namanya Maya, perempuan tangguh yang pernah mengalami hal serupa. Kalian gak sendirian. Banyak seperti kalian di Indonesia, tapi kita harus pintar. Jangan biarkan mereka hancurkan kalian. Sarannya memberi strategi, ajukan petisi untuk hak privasi, tapi itu berisiko. Di rumah, tekanan dari keluarga semakin besar. Ibu menelepon setiap hari, mendesak aku pulang. Ada apa sebenarnya, Nadia? Saudara bilang kamu dalam masalah. Aku akhirnya mengaku sebagian, bilang ada kesalahpahaman. Tapi ayah ikut bicara, kembalilah ke Surabaya. Di sini lebih aman. Aku tahu aman berarti menekan perasaanku. Laras juga menghadapi hal sama. Adiknya menemukan pesan kami, dan sekarang keluarganya curiga. Mereka tanya-tanya tentangmu, Nad. Aku bilang kamu cuma teman. Kata-katanya menyakitkan, seperti pengkhianatan kecil. Konflik internalku mencapai puncak. Di satu sisi, aku ingin berjuang untuk cinta ini, di sisi lain, aku tak mau menghancurkan hidup Laras. Malam itu kami bertengkar pertama kali. Kamu mau kita berhenti? Tanyaku marah. Bukan itu, Nad. Aku cuma takut. Air mata mengalir di wajah kami. Kami akhirnya berdamai, tapi luka sudah ada. Besok, komite etika memanggil kami berdua. Kalian berdua terlibat, tanya dekan. Laras diam, dan aku merasa ditinggalkan. Aku mengakui semuanya, sementara dia menyangkal. Itu cuma kesalahpahaman. Hatiku hancur. Apakah ini pengkhianatan? Setelah pertemuan komite, aku merasa seperti mayat berjalan. Laras menghindari tatapanku saat keluar ruangan. Nad. Aku nggak bisa. Kata-katanya seperti pisau. Aku berlari ke asrama, menangis sepanjang malam. Mengapa dia memilih menyangkal? Apakah cintanya tak cukup kuat? Atau tekanan terlalu besar? Di Indonesia, di mana pernikahan sesama jenis ilegal dan diskriminasi merajalela, pilihan seperti ini sering terjadi. Aku ingat berita tentang raya polisi di Pestalgt, atau pemecatan karyawan karena orientasi seksual. Ini bukan hanya tentang kami, tapi tentang sistem yang menekan. Pagi berikutnya, aku memutuskan untuk melawan. Dengan bantuan Maya, aku mengumpulkan dukungan dari mahasiswa progresi. Kami membuat petisi online, lindungi privasi mahasiswa, stop diskriminasi. Petisi itu menyebar cepat, mendapat ribuan tanda tangan. Tapi balasan juga datang, demonstrasi kecil dari kelompok konservatif di depan gerbang kampus. Tolak di kampus, teriak mereka. Aku melihat Laras dari kejauhan, berdiri di antara kerumunan, wajahnya penuh konflik. Apakah dia akan bergabung dengan mereka? Atau kembali padaku?
Keluargaku akhirnya tahu kebenarannya. Saudara sepupu di Jakarta memberitahu mereka. Telepon dari ayah, Nadia, kamu telah menghancurkan keluarga. Pulang sekarang juga. Suaranya penuh amarah. Aku menolak, bilang aku perlu menyelesaikan ini. Ibu menangis di telepon, kenapa kamu begini? Kami mendidikmu dengan baik. Sakit hatinya membuatku ragu. Apakah aku egois? Mengorbankan keluarga demi perasaan ini. Masyarakat Indonesia, dengan nilai gotong royong dan harmoni, sering melihat sebagai pengganggu. Tapi aku tak bisa berubah. Laras akhirnya datang ke asramaku malam itu, diam-diam aku salah, Nad. Aku takut kehilangan semuanya. Kami berpelukan, tapi ada dinding di antara kami. Dia menceritakan tekanan dari keluarganya, ayahnya mengancam memutus biaya kuliah jika ada gosip. Aku harus memilih kamu atau keluarga. Pilihannya menyakitkan. Aku bilang kita bisa berjuang bersama. Tapi dia menggeleng. Ini terlalu berisiko. Malam itu kami berpisah dengan air mata. Apakah ini akhir? Konflik memuncak saat komite mengumumkan keputusan. Aku diskors 1 semester, Laras mendapat peringatan. Kampus meledak lagi. Media lokal meliput skandal di universitas ternama. Aku menjadi berita nasional. Telepon ancaman semakin banyak, bahkan dari luar kampus. Maya menyarankan aku pindah sementara ke rumah aman komunitas. Di sini kamu aman, Nad. Di sana aku bertemu perempuan lain dengan cerita serupa, diusir keluarga, diintimidasi pekerjaan. Mereka memberi kekuatan. Kita harus ubah Indonesia pelan-pelan, kata salah satunya. Tapi Laras menghilang. Tak ada pesan, tak ada telepon. Aku mencarinya, tapi temannya bilang dia pulang ke Yogyakarta. Hatiku hancur. Apakah dia memilih keluarga? Atau takut? Di malam kesepian, aku memikirkan pilihan etis, apakah mencintai sesama salah. Agama mengatakan satu hal, hati mengatakan lain. Konflik ini menyiksa. Akhirnya, aku kembali ke kampus setelah diskors, tapi semuanya berubah. Teman-teman menjauh, dosen memandang curiga. Tapi petisi kami berhasil, universitas merevisi kebijakan Priasi. Kemenangan kecil, tapi berarti. Laras muncul lagi melalui email, aku rindu kamu, Nad. Tapi aku butuh waktu. Hatiku campur aduk. Apakah aku bisa memakan? Diskors berakhir, dan aku kembali ke kampus dengan hati yang lebih kuat, tapi luka masih menganga. Laras sudah kembali juga, tapi kami seperti orang asing. Kami bertemu di kelas, saling pandang, tapi tak berbicara. Tekanan sosial masih ada, mahasiswa konservasi membentuk kelompok pelindung moral kampus, mengawasi kami. Aku merasa seperti di bawah mikroskop. Maya menjadi mentor, mengajakku ikut seminar rahasia tentang Hakult. Kamu bisa jadi perubahan, Nad. Tapi perubahan datang dengan harga, aku kehilangan beasiswa karena masalah etika. Keluargaku memaksa aku pulang ke Surabaya untuk libur semester. Di rumah, suasana tegang. Ayah tak bicara padaku, ibu menangis diam-diam, kami bisa bawa kamu ke psikolog, Nad. Ini pasti AC saja. Kata-katanya menyakitkan. Aku berdebat, ini bukan penyakit, Bu. Ini aku. Malam itu kami bertengkar hebat. Ayah bilang kalau kamu terus begini, jangan kembali ke rumah ini. Aku pergi ke kamar, menangis. Apakah keluarga lebih penting dari identitas? Masyarakat Indonesia sering memilih harmoni keluarga di atas kebebasan individu. Di Surabaya, aku bertemu teman lama, tapi rahasia ini membuatku terisolasi. Aku memikirkan Laras setiap hari. Akhirnya, aku meneleponnya.
Lar, kita perlu bicara. Dia setuju dan kami bertemu di Jakarta saat aku kembali. Di taman malam, dia menceritakan perjuangannya, ayahnya memaksanya ikut pengajian khusus, ibunya memantau ponselnya. Aku hampir menyerah, Nad. Tapi aku tak bisa lupakan kamu. Kami mencium untuk pertama kali sejak insiden, tapi cepat berhenti karena takut dilihat. Cinta ini penuh pengorbanan. Konflik baru muncul, Andi, si aktivis, menemukan bukti lama tentang kami dan memposting lagi. Kali ini melibatkan keluarga Laras. Ayahnya marah besar, datang ke Jakarta dan memaksa Laras pulang. Kamu telah membawa malu, teriaknya. Laras meneleponku menangis, Nad, aku harus ikut. Ma. Hatiku hancur lagi. Apakah ini pengkhianatan kedua? Aku memutuskan untuk bertindak, pergi ke Yogyakarta, bicara dengan keluarganya. Risiko gila, tapi cinta membuatku nekat. Di Yogyakarta, aku bertemu Laras di rumahnya secara diam-diam. Kamu gila datang ke sini, bisiknya. Tapi kami berencana, Laras akan kabur bersamaku kembali ke Jakarta. Malam itu saat keluarganya tidur, kami pergi. Tapi adik Laras bangun dan memberitahu ayahnya. Kami dikejar, dan ayah Laras menghadang di stasiun. Kembalilah, Laras. Ini dosa. Laras ragu, tapi akhirnya memilihku. Ma, ayah. Aku mencintainya. Kami naik kereta, meninggalkan segalanya. Di Jakarta, kami tinggal di rumah aman Maya. Tapi konsekuensinya datang, Laras kehilangan dukungan keluarga, aku juga. Kami harus kerja paruh waktu untuk bertahan. Cinta kami tumbuh, tapi penuh luka. Apakah ini layak, tanya Laras suatu malam. Aku jawab, ya, karena kita bebas. Tapi masyarakat masih menekan, demo anti di kota, berita tentang undang-undang baru yang lebih ketat. Hidup baru kami di Jakarta penuh tantangan. Kami tinggal bersama di apartemen kecil, bekerja sebagai tutor untuk bayar kuliah. Cinta kami semakin dalam, tapi bayang-bayang masa lalu selalu ada. Laras sering menangis malam-malam, merindukan keluarganya. Aku merasa bersalah, Nad. Mereka menderita karena aku. Aku memeluknya, tapi aku juga ragu. Apakah pilihan kami benar? Di Indonesia, di mana nilai keluarga suci, meninggalkan mereka seperti pengkhianatan. Tapi tetap bersama berarti menyangkal diri sendiri. Suatu hari, surat dari ayah Laras datang, kembalilah, putriku. Kami makan jika kamu berubah. Laras terguncang. Mungkin aku harus pulang, Nad. Untuk damai. Kami bertengkar lagi. Kamu mau menyerah, tanyaku. Bukan menyerah, tapi memilih kedamaian. Konflik ini menyiksa kami. Aku bertemu Maya lagi, cinta sejati butuh pengorbanan, tapi jangan hilang diri. Sarannya membuatku berpikir. Puncaknya datang saat konferensi HAKL di Jakarta. Aku diundang bicara sebagai korban diskriminasi. Di panggung, aku menceritakan ceritaku tanpa nama Laras. Kami tak memilih ini, tapi kami memilih untuk hidup benar. Aplaus datang, tapi juga protes dari luar. Laras menonton dari belakang, dan setelah itu, dia bilang, aku bangga padamu. Aku memilih tetap bersamamu. Kami berdamai, tapi harga sudah dibayar, kehilangan keluarga, teman, stabilitas. Tahun berlalu, kami lulus dan bekerja di Ngohak Asasi. Cinta kami bertahan, tapi penuh bekas luka. Keluarga Laras akhirnya menghubungi, tapi hubungan renggang. Aku juga berdamai dengan orang tuaku, meski tak sepenuhnya. Cerita kami menjadi inspirasi bagi yang lain, tapi juga peringatan tentang harga perjuangan.
Apakah mencintai sesama jenis di masyarakat yang menolaknya merupakan pilihan egois yang pantas dikutuk, atau hak dasar yang harus diperjuangkan meski dengan segala pengorbanan?